Gue tanya sama kalian ya. Aku pun masih diem, gak masalah. Sampai bahkan bau-bau ompol dan yang lain-lain gue masih diem. Kan gue jarang banget nih datang ke rumah itu gitu loh. Tapi ketika gue datang di rumah itu kenapa rusak, sampai bahkan pagar rumahku diganti pun gue gak tahu. Pagar rumahku diganti sama mereka pun gue gak tahu loh. Ngerti gak kalian? Izin sama orang itu. Misalkan nih, lu dikasih tempat tinggal sama orang itu. Barang orang itu serusak seperti apapun, lu harus ngomong dong. Berubah kayak gini pagar gue. Iya, nggak dalam keadaan rusak. Dari situ aja, gue udah merasa bahwa, wah ini udah nggak benar. Dan hal yang lain, banyak lagi yang hal lain yang nggak perlu aku ceritain. Cuman yang membuat aku marah lagi ketika mereka pindah. Ini pindah bukan aku usir ya, karena aku ada perjanjian dengan mereka. Aku bilang aku bisa bantuin 1 tahun ya, karena untuk 1 tahun lagi rumah itu mau akan ditempatin oleh keluarga aku. Aku bilang gitu sama mereka. Ya, Kes udah lama diomong lagi. Bukan Kes udah lama. Lu Eliza Sukma, gara-gara lu ngomongin gue, salah satunya dedengkotnya itu lu kali ya. Lu ngomongin gue ngebantuin dedengkot-dedengkotnya lo itu. Ya, katanya gue gak ikhlas ngebantu. Ini biar lu tahu. Ya, ngasih tahu tuh sama orang, gue pinjemin rumah. Lu kalau ngasih kunci, kasih tahu sama dedengkot lu. Buat si Eliza Sukma, lu kasih tahu sama dedekot lu, kalau gue udah pinjemin rumah, lu kuncinya itu kasih ke gue, jangan kasih ke orang lain yang nggak tahu itu siapa. Itu bener nggak? Gue tanya sama kalian. Aku tanya sama kalian netizen di sini, lu pinjemin rumah sama orang itu. Ketika lu pergi dari rumah itu, kunci rumah ini nggak lu serah terima ke orangnya, tapi dikasih ke orang lain. Itu bener nggak? Gue tanya. Kalau misalkan rumah gue didatengin maling gimana? Gue tanya sama kalian. Rumah gue ini gue kasih loh sama dia selama 1 tahun. Terus tiba-tiba mereka pindah, asal pindah udah dirusakin. Mereka gak ada kata minta maaf, gak ada istilah kata maaf sama gue, gak ada terima tatap muka sama gue, gak ngasih kuncinya di tangan gue, tapi dititipin sama orang yang gue gak ngerti orang itu siapa. Bener gak itu? Gue tanya sama kalian. Jangan bilang gue gak tulus dong. Kan mereka sendiri yang bilang, Mami, ya udah cuma 1 tahun ya. Soalnya 1 tahun lagi keluargaku mau nempatin itu rumah. Iya. Terus ternyata 1 tahun lebih mereka gak keluar-keluar dari rumah gue. Gue tanya, ini rumah udah rusak. Kalian bisa tidur dalam keadaan rumah kotor seperti ini. Terus atap juga mau ambruk. Aku bilang kayak gitu. Boleh gak atap ini aku benerin? Kalian katanya sudah punya rumah. Oh iya Mami DP, aku udah punya rumah kok. Aku bentar lagi juga udah pindah. Nah itu yang gue pegang. Terus mereka pindah, mereka gak pamit sama gue. Terus ada omongan bahwa gue ngusir mereka. Itu bener gak? Gue tanya sama kalian coba. Gue tanya, ini yang bagi yang waras ya, coba. Iya Nindi sayang, udah berasa hak milik nih. Lah makanya kan berarti gak punya etika. Sama gue, memberikan kunci tuh langsung ke tangan gue, bukan titipin ke orang. Gue tanya sama kalian. Abis itu dibantulah mereka ini tinggal di tempat orang yang memberikan kunci sama gue. Ternyata Mbak Andarusa. Dan itu pun Mbak Andarusa, Herdu papan atas, tahu kan kalian? Herdu papan atas tahu kan? Itu pun baru cerita sama gue. Mami DP, aku minta maaf banget. Kenapa? Aku yang menampung mereka ketika mereka keluar dari rumah Mami Dewi Persik. Aku bilang sama mereka, yang aku pikir mereka bukannya sudah punya rumah. Katanya mereka sudah beli rumah. Enggak Mami DP, begitu ceritanya. Etika gak ada etika yang namanya, bukan masalah rusaknya duit. Di sini ceritanya, si Mbak Andarusa ini cerita sama aku. Mami DP, aku minta maaf banget. Aku diam-diam. Nge-lag ya, sebentar. Kalau nge-lag sebentar ya, sebentar. Nah, nih. Oke ya nih, udah ya gak nge-lag kan? Ini gak nge-lag ya, udah gak nge-lag ya. Mudah-mudahan ini gak nge-lag. Udah gak nge-lag kan ya?
Jadi nggak fokus dengernya, mami ini nge-lag. Oke. Udah nggak nge-lag ya. Ini wifi-nya udah aku ganti 2 kali berturut-turut loh. Ya, nge-lag putus-putus. Udah, ini udah ganti wifi lagi aku. Ya. Harusnya mami kasih tahu Ibu Fitri supaya kasih tempat tinggal buat ibunya. Harusnya mami kasih tahu. Kak Fitri itu bolak-balik pengen ketemu sama ibunya kalau kalian mau tahu. Tapi selalu yang aku tahu ya, ini yang aku tahu. Selalu terhalang oleh adik tirinya. Jadi tidak bisa ketemu dengan ibunya. Ini kalau kalian mau tahu. Dan yang aku lihat chatnya Kak Fitri itu bolak-balik membantu keluarga mereka loh. Kalau kalian mau tahu ceritanya. Ya kalau aku jadi Kak Fitri ya, misalkan nih gue ngebantuin keluarga gue, terus gue ngebantuin, terus udah gitu gue cuman dimintain duit mulu, giliran duit habis bikin drama, sama gue. Ya gue nggak mau lah, bodoh amat. Kalau aku gitu loh, agak nge-lag. Udah nggak nge-lag kan? Udah nge-lag belum? Aku tanya. Masih nge-lag gak sih? Pada nggak jawab ya. Ntar dulu deh, tunggu nggak nge-lag biar nggak capek gue. Baca komen dulu, aman ya. Sudah aman belum? Udah aman belum? Udah lancar, oke. Aku luruskan lagi ya. Jadi ceritanya ini bukan mengenai mereka mampu atau tidak untuk membenarkan rumahku. Tapi dari itu aja etikanya udah nggak baik. Aku tidak minta mereka untuk menggantikan rumahku kok. Nggak perlu mereka gantikan rumahku. Mau hancur kayak mau apa nggak apa-apa. Tapi mbok ya ketika serah terima itu rumah itu kan ada TV-nya, ada kulkasnya, masih ada isi rumahnya. Mbok yo dikirim ke tanganku, bukan dikasih ke orang lain. Itu berarti kan nggak bener. Aku tanya deh sama kalian pinjemin itu rumah. Wes aku tanya, jangan kalian lihat benci sama aku ya. Tapi misalkan kalian itu pinjemin rumah sama orang tersebut. Terus orang tersebut ketika mau ngebalikin itu rumah, gak ada kata terima kasih. Rumah itu udah hancur, gak ada kata terima kasih. Malah lu dipitnah, katanya lu gak tulus. Terus kemudian rumah lo itu ibaratnya udah ambruk, berantakan. Terus kuncinya gak dikasih ke tangan lu, tapi dititipin ke orang yang gak lu kenal. Itu bener gak? Gua tanya, itu bener gak? Gue tanya, itu bener gak pertanyaannya? Jangan mau diadu domba. Gue gak lagi ngomongin si Jengger. Gue lagi ngomongin tentang gue difitnah bahwa gue gak tulus. Ibaratnya membantu keluarganya si Kak Fitri, ibunya. Itu gak benar. Ini biar kalian tahu ceritanya. Gue gak pernah ngusir orang. Mereka sendiri yang bilang, adik tirinya Kak Fitri sendiri sama ibunya yang bilang bahwa mereka udah punya rumah. Jadi mereka mau pergi dari rumah gue. Aku bilang, ya udah kalau kayak gitu. Kebetulan rumah di sini mau ambruk atapnya, nanti ibu kalau tidur nanti takutnya pada jatuh ini atapnya. Itu yang benar. Aku cerita begitu ke mereka. Tapi yang beredar di luaran sana, katanya gue ngusir ibunya Kak Fitri beserta adik tirinya itu. Ya, kuncinya kemudian tiba-tiba dititipin ke orang. Gue kaget dong. Gila loh. Ini rumah harganya 7M, 8M. Gue gak usah ngomongin harga rumah deh. Oke lah, menurut lo itu murah. Tapi etika lo ketika lo udah dipinjemin rumah, kok bisa-bisanya lo titipin sama orang yang gak gue kenal? Hah? Kalau rumah gue dimasukin maling gimana? Gue tanya, kalau rumah gue dimasukin maling gimana? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.